Salam jumpa kakak-kakak, senang kita dapat kembali berjumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema belajar dari kisah Ishak. Belajar dari kisah Ishak yang dikorbankan, Tuhan setia pada janjinya. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Dan sebelum kita persiapan bersama, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau persiapan bersama, persiapan guru sekolah minggu. Tolong kami, bimbing kami dan tuntun kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari silakan Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab. Salam kakak semua, senang bisa berjumpa lagi dalam episode kali ini. Dan ini sudah bulan Agustus, jadi saya mau kasih salam khas Indonesia di bulan Agustus. Merdeka! Hari ini saya mau kembali berbagi firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini kita mau bahas satu kisah dari perjalanan kehidupan Abraham, dan saat ini adalah episode yang sangat dikenal ketika Ishak mau dikorbankan. Dan kita mau belajar dari kisah Ishak yang dikorbankan ini dan memperkenalkan adik-adik pada Tuhan yang setia pada janjinya. Bacaan firman Tuhan kita akan bahas dari Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan 19. Yuk kita buka Alkitab, kita baca ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu, sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri," demikianlah firman Tuhan,
Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada aku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi lautan. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Demikianlah kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Demikianlah kakak-kakak firman Tuhan. Mari kita bahas ayat per ayat apa yang kita bisa temukan dalam firman Tuhan yang kita akan bagikan kepada adik-adik ini. Pada ayat yang pertama disebutkan bahwa situasi kisah kita ini terjadi diawali dengan satu bagian firman Tuhan, yaitu ayat yang pertama, setelah semuanya itu. Ya, jadi setelah semua kisah, apa saja semua itu. Kalau kakak-kakak melihat pada ayatnya, pasalnya yang ke-21, Ishak lahir. Ya, Ishak lahir. Jadi itu yang menjadi impian dan janji Tuhan kan sebenarnya ya. Dan bukan hanya Ishak kasih lahir sebenarnya, tapi Abraham juga ada anak dari Hagar, Ismail ya. Dia punya anak juga. Dan mm, jadi ada banyak sekali hal-hal yang sudah digenapi dalam kehidupan Abraham, kekayaan yang berlimpah dan lainnya. Setelah semuanya itu, jadi udah banyak lah kira-kira gitu ya. Nah, disinilah Tuhan lalu mencoba. Nah, teman-teman, kata mencoba mungkin lebih tepat kalau diterjemahkan dengan menguji ya, karena Tuhan nggak mau menjatuhkan. Kalau mencoba itu kan kesannya mau menjatuhkan, tapi kalau menguji itu supaya benar-benar makin kuat, makin baik ya. Dan ini sebenarnya yang juga dilakukan oleh Tuhan terhadap Abraham. Kisah di ayat-ayat berikutnya kita menemukan itu ya. Jadi itu yang mau diminta oleh Tuhan kepada Abraham. Ayat 2 disebutkan secara spesifik Tuhan mau merujuk permintaannya itu pada Ishak, bukan Ismail. Ya, karena kisah sebelumnya adalah kisah tentang Ismail yang pergi lalu Ismail adalah bagian dari darah dagingnya Abraham kan. Dan ini mau merujuk pada anak ini nih, anak yang tunggal, anak yang engkau kasihi, yakni Ishak. Jadi spesifik sekali Tuhan mau minta Ishak ya, bukan yang lain. Nah, lalu permintaannya adalah persembahkanlah dia. Saudara, walaupun mungkin pada saat itu masih banyak bangsa-bangsa yang memberikan persembahan berupa manusia, tapi memberikan persembahan berupa anak yang dikasih pasti sangat-sangat berat. Ini susah banget pasti. Dan kalau ini menjadi mudah bagi Abraham, ya menurut saya ya mencobaan ujian ini bukan apa sesuatu yang nggak ada gunanya ya. Tapi Tuhan tahu ini sesuatu yang berat, maka Tuhan minta seberapa sih Abraham tuh mau berpautnya kepada Tuhan. Dan kisah kita disebutkan bagaimana Abraham benar-benar menunjukkan bahwa ia mau menuruti perintahnya. Pagi-pagi menunjukkan bahwa ini nggak ditunda-tunda. Sungguh-sungguh ada waktunya segera dia lakukan, Abraham lakukan, dan ia melakukannya sendiri ya. Ia memasang pelana keledainya, artinya dia sungguh-sungguh mempersiapkannya. Lalu dia ajak kedua bujangnya, ajak Ishak yang diminta Tuhan itu. Ia membelah kayu, berangkatlah ia. Nah ini menunjukkan bahwa nggak diwakili, nggak di ya Ishak aja lah yang serahin terus aku nggak tega ngelihatnya, tapi dia sendiri yang melakukannya. Jadi ini Abraham menunjukkan kualitas, ia memenuhi eh, apa yang Tuhan minta itu. Dalam kisah kita, kedua bujangnya juga menurut saya mungkin karena dia ada di area di mana banyak bangsa-bangsa juga melakukan hal yang serupa. Ini bujangnya ini nggak banyak tanya juga ya. Ketika diminta untuk tinggal ya udahlah. Mereka mungkin, waduh ini apa akan di benar-benar dipersembahkan atau tidak atau dicegah dan lain-lain enggak. Tapi benar-benar ya diberi ruang ya. Dan pilihan untuk berjalan berdua ini menunjukkan bahwa Abraham nggak pengen ada yang menghalanginya. Benar-benar dia mau taat dengan apa yang
Tuhan perintahkan dan ia ingin supaya berhasil. Dalam perjalanan berdua itu saya melihat di ayat yang ke-7 dan ke-8, saudara. Betapa sebenarnya Abram dan juga Ishak itu begitu dekat relasinya. Saudara lihat ayat yang ke-7. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Aduh, relasi bapak dan anak yang sangat baik sekali. Ishak dengan kemudaannya, kepolosannya, dia memikul kayu persembahan itu dan dia berjalan. Dan dia masih yakin banget dengan ayahnya, dia berjalan. Kan anak-anak kalau yakin banget dengan ayahnya, dia exciting ya kalau diajak ke tempat baru dan lainnya. Aduh, relasi ini dekat sekali. Dan relasi yang dekat ini lalu berujung pada ayat yang ke-9 ini, saudara. Diikatnya Ishak anaknya. Saya ngebayangin gimana Ishak pada saat itu ya. Wah, melihat ayahnya yang dia cintai, yang dia kagumi, lalu mengikat dia dan menaruhnya di tempat di mana harusnya ada domba di sana. Bagaimana Abraham ketika menggendong anaknya itu, mengikatnya, pasti ada pergumulan berat, saudara. Ini sesuatu yang sangat-sangat nggak mudah. Dalam teks kita diceritakan dengan singkat sekali. Apalagi ayat 10, saudara. Ketika Abraham mengambil pisau untuk menyembelih anak itu sesuatu yang sungguh-sungguh, Mas. Nggak pura-pura ya. Enggak, saudara. Sehingga pada saat itu Tuhan mengintervensi. Berseru disebutkan ayat yang ke-11. Jangan bunuh anak itu. Dan disinilah Tuhan tahu bahwa Abraham takut akan Tuhan. Dikala ada banyak kelimpahan-kelimpahan di mana Tuhan sudah memberi anak pada Abraham, Abraham tetap takut akan Tuhan. Dan di sini juga bukan hanya Abraham sebenarnya yang diuji, tapi Tuhan kesetiaannya pada janjinya juga terbukti, saudara. Tuhan gak membiarkan Ishak dibunuh, karena Ishak anak yang Tuhan janjikan. Dan ini adalah tanda bahwa Tuhan memang setia pada janjinya. Dia intervensi ketika Abraham mau membunuhnya. Dia nggak membiarkan Ishak untuk dibunuh, dilukai. Ini adalah bukti janji Tuhan. Dan kisah selanjutnya ada seekor domba yang terjerat. Domba ini kan bukan binatang liar ya, dan juga dia binatang yang berkelompok sebenarnya. Tapi kok ya ada di situ sisa satu di tempat persembahan ya. Hmm, ini pasti Tuhan yang menyediakan. Tuhan menyediakan untuk Abraham bisa melakukan persembahan. Makanya lalu Abraham mengatakan Tuhan menyediakan. Kakak-kakak yang terkasih, lalu setelah peristiwa itu Tuhan kembali menyatakan janjinya. Ia akan memberkati dan mm, melimpahi Abraham dengan bukan hanya materi tapi juga keturunan yang sangat banyak, kakak-kakak. Kisah kita ditutup ayat 19 kalau kakak-kakak memperhatikan. Kembalilah Abraham. Di manakah Ishak? Saya melihat relasi Ishak di ayat 7 dan Abraham itu begitu dekat sekali. Peristiwa penyerahan itu bisa saja membuat lalu ada relasi yang berubah. Ada trauma-trauma yang berubah. Perjalanan kehidupan Abraham setelah peristiwa ini, kalau kakak-kakak membaca, adalah perjalanan yang gak mudah. Tapi kisah kehidupan Abraham ditutup dengan berkumpulnya Ishak, Ismail, ketika Abraham akan dimakamkan. Saudara, ini sesuatu yang menggambarkan betapa apa yang Tuhan janjikan itu benar-benar nyata. Tuhan tuh nggak pernah ingkar janji. Tuhan mungkin membuat pilihan-pilihan kita itu menjadi pilihan-pilihan yang kita jalani dan berpaut pada perintah Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Tapi yakinlah Tuhan tuh ada di setiap jejak. Dan Tuhan punya rangkaian-rangkaian episode-episode yang membuat semua rencana yang menjadi indah pada waktu. Saudara, ini yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Dan kita mau sampaikan kisah Ishak dikorbankan ini kepada adik-adik. Supaya adik-adik kenal tentang Tuhan yang setia pada janjinya.
Kalau Tuhan setia, Tuhan mau memberikan Ishak sebagai anaknya Abraham, dia tidak akan membiarkan Ishak dilukai. Dan dari Ishaklah ada banyak sekali keturunan-keturunan Abraham hadir karena Tuhan sudah berjanji untuk memberikan keturunan pada Abraham. Kakak-kakak, sampaikan cerita ini kepada adik-adik Batita dan juga Balita. Kita juga mau memperkenalkan adik-adik pada kisah ini supaya adik-adik tahu pada kelas besar maupun kelas kecil, kita perlu bisa menambahkan juga pesan di mana Allah menunjukkan kesetiaannya, tidak membiarkan Abraham kehilangan anaknya. Inilah kisah yang mau kita sampaikan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab, dan kita mau bersiap mendengarkan Kak Triana yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah Ishak yang dikorbankan. Tuhan setia pada janjinya, Kejadian 22 ayat 1-19 sampai 19, dan kita mau mendengarkan Kak Triana yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Triana. Halo kakak-kakak, kembali lagi bersama dengan saya Triana Setiawan. Kita hari ini akan mempersiapkan cerita untuk anak-anak kita di Batita dan Balita. Kakak-kakak, kita diberikan tema yang sangat bagus, yaitu Tuhan setia pada janjinya dari kisah Ishak yang dikorbankan di Kejadian 22 ayat 1-19. Nah, kakak-kakak, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu bahwa tujuan di kelas Batilita adalah yang pertama, anak mengenal kisah Ishak yang dikorbankan. Jadi bagaimana waktu itu Abraham mendapatkan suatu pesan dari Tuhan untuk membuat anaknya dikorbankan. Jadi dikorbankan di atas mezbah seperti biasanya yang waktu itu juga sudah dilakukan dari zaman Nuh. Ya, ini mengkorbankan bahkan dari zaman Habel ya kakak-kakak, mengkorbankan kambing domba. Tapi ini berbeda karena pesan Tuhan ini sebenarnya ingin mencoba Abraham. Nah kakak-kakak, lalu yang kedua adalah anak dapat menceritakan ulang kisah Ishak yang dikorbankan. Nah, dari sini kita sudah punya gambaran ya bagaimana kita mau menceritakan kisah ini secara menarik sehingga anak-anak seperti sponge terserap gitu ya dengan kisah ini. Lalu kisah ini mungkin dengan bahasa yang terbata-bata, tetapi tidak apa-apa, anak dapat mengulang kisah ini. Itu tujuannya.
Nah, kakak-kakak, ada beberapa poin-poin penting yang harus kita bagikan kepada anak-anak. Yang pertama adalah soal persembahan. Nah, yang pertama ini adalah tema keseluruhan daripada Ishak dikorbankan. Ketika waktu itu Tuhan memberikan kepada Ishak pesan untuk diberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi kenapa ya kira-kira Ishak justru menjadi persembahannya, bukan kambing domba? Nah, itu kakak-kakak harus pelajari sendiri di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Lalu kita juga beralih ke sebelah kanan, yaitu janji Tuhan. Nah, anak-anak sangat penting untuk mengenal bahwa awal sekali bagaimana Tuhan menyelamatkan adalah ketika Tuhan berjanji, terutama kepada Abram waktu itu ya, ketika Tuhan berkata nanti keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit, lalu akan seperti pasir yang kamu temui di daratan. Kenapa janji Tuhan ini begitu penting? Karena inilah yang membuat Abraham maju terus untuk mempersembahkan anaknya tidak ragu. Jadi ini kan paling penting ya sebenarnya. Jadi kalau kita pakai logika, seharusnya yang dipersembahkan bukan Ishak, karena kalau Ishak yang dipersembahkan maka janji Tuhan tidak akan digenapi. Tetapi yang berbeda dari Abraham yang patut kita teladani adalah kadangkala di dalam hidup ini tidak logis, tapi kakak-kakak tetap janji Tuhan akan digenapi. Lalu kita beralih juga ke kiri, perubahan. Nah, disinilah kita melihat dinamika di mana Tuhan sebenarnya ingin mencoba Abraham apakah dia setia padanya. Nah, kini kita juga bawa ke poin penting ya, ini tentang kesetiaan Abraham. Apakah Abraham setia setelah dia mendapatkan apa yang dia mau? Nah, ini juga bisa kita tarik ke relevansi anak-anak ketika anak-anak sudah diberi hadiah oleh orang tua. Apakah mereka bisa tetap setia? Atau malah kembali nakal atau lain sebagainya. Lalu ini membawa kesetiaan kepada ketaatan Abraham yang harus diteladani. Dan juga yang terpenting adalah bagaimana akhirnya relasi antara Abraham dengan Tuhan yang justru diperkuat karena kisah ini. Jadi ini adalah kata-kata penting ya kakak-kakak: persembahan, janji Tuhan, perubahan, kesetiaan, ketaatan, lalu relasi. Nah, ada 5 ide kakak-kakak yang bisa kita lakukan di dalam penceritaan kita. Boleh pilih salah satu, boleh pakai 1 atau 2, tetapi ada 5 ini. Yang pertama, God says. Jadi ini seperti permainan Simon Says. Kakak-kakak bisa memulainya, lalu anak diajak untuk mengikuti apa yang dikatakan. Tetapi sebagai Abraham gitu ya, karena kita mau masuk langsung ke dalam cerita supaya anak-anak terserap langsung bahwa Abraham ini adalah sosok yang taat dan setia akan firman Tuhan. Maka God says to Abraham gitu ya, adik-adik menjadi Abraham, lalu bisa gitu ya. Lalu adik-adik tolong ambil boneka kesayanganmu, peluk. Wah, itu seperti anak-anaknya adik-adik ya. Seperti itulah waktu itu Abraham. Lalu Abraham diminta untuk berdiri. Diminta untuk berjalan ke sebuah gunung. Lalu diminta untuk mempersembahkan anaknya. Ayo, siapa yang berani? Nah, dari situlah kita bisa langsung bilang, tetapi God says, jangan bunuh anakmu Abraham. Aku mengasihi dia, aku mengasihimu, tapi aku menguji ketaatan. Nah, cerita sampai di situ. Yang kedua, kakak-kakak memakai 2 boneka, yaitu manusia dan domba. Jadi boleh pakai papet, kita biasa bawa papet, itu manusia kan ya pasti bentuknya. Lalu domba, bisa juga kambing gitu ya, nggak apa-apa. Lalu kita bercerita kepada anak-anak bahwa ada perubahan di dalam hidup Abraham. Tadinya Tuhan meminta anaknya
Tapi ngeri, adik-adik. Apakah betul Tuhan meminta seperti ini? Tidak, sebenarnya Tuhan ingin mencobai Abraham. Lalu Tuhan menyatakan domba itu cukup, maka kita selamat gitu ya. Jadi bisa pakai boneka. Yang ketiga bisa pakai role play. Nah ini yang suka nih ya, adik-adik suka. Bisa Ishak Ishak adalah dari anak-anak kita, bisa ya. Tetapi juga Ishak misalnya guru lain, lalu kita menjadi Abraham dengan segala perkakas yang ada gitu ya. Lalu kita role play atau kita bermain drama di sana. Yang keempat, anak-anak diajak untuk bernyanyi TAAT, taat gitu ya. Lalu memperagakan Abraham dan Ishak misalnya dengan role play, misal juga dengan kisah, cerita klasik biasa. Lalu janjinya menyelamatkan. Lalu kita bilang, tenang saja adik-adik, God is so good. Lalu bernyanyi, God is so good, God is so good. Lalu kita juga bisa pakai cara bertanya kepada adik-adik. Atau kita bisa berinteraksi gitu ya kakak-kakak dengan adik-adik. Ada yang tahu arti setia? Ini yang kelima. Apakah ada dari adik-adik yang punya nama setia? Oh, apa ya artinya ya? Seperti saya gitu ya, punya nama setia. Setia itu ketika kita selalu mendengarkan dengan baik. Oh iya betul gitu ya. Nah, ada satu kesetiaan nih adik-adik di dalam Alkitab kita tentang Bapak Abraham. Nah, kita bisa cerita dari situ atau kita juga bisa pakai ini sebagai awal atau sebagai penutup. Lalu menutupnya dengan bernyanyi God is so good atau kita bernyanyi TAAT, taat. Demikian kakak-kakak untuk ide-ide cerita kita, semoga membantu. Apabila ada pertanyaan jangan khawatir untuk menghubungi saya via email atau via WA. Kita terhubung juga kalau di dalam grup pelayan anak Indonesia, tidak apa-apa, silahkan cari. Terima kasih kakak-kakak yang baik, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua dan kita terus dipersiapkan. Amin. Bye-bye. Terima kasih Kak Trianake yang sudah menyampaikan metode di kelas Batita Balita. Kita mau menuju Kak Yonatan yang akan siap menyampaikan metode bagi anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan tema belajar dari kisah Ishak yang dikorbankan, Tuhan setia pada janjinya, Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, dan kita mau mendengarkan Kak Yonatan yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Mari silakan Kak Yonatan. Halo kakak-kakak semua, bertemu lagi dengan saya Yonatan. Hari ini saya akan menolong kakak-kakak semua untuk menemukan metode yang baik untuk membawakan firman ke anak-anak dengan tema Tuhan setia pada janjinya, yang khususnya untuk yang kelas kecil ya. Nah, meskipun kita terlihat bahwa tema kita tuh sepertinya berfokus pada janji ya, kakak-kakak semua. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tujuan dari pengajaran hari ini, ternyata bukan hanya soal janji, yaitu kita akan menekankan soal dua tujuannya. Itu pertama, anak tahu bahwa Tuhan menunjukkan kesetiaan dalam hidup umatnya. Wah, berarti kita harus menekankan soal kesetiaan nih kakak-kakak semua. Dan tentunya yang kedua adalah bahwa anak tahu cara menunjukkan kesetiaan pada Tuhan gitu. Oke, kita akan mencoba gitu ya, mencari tahu nih metode apa sih yang cocok untuk mencapai dua tujuan ini. Kalau saya merekomendasikan metode jaga lilin. Wah, jaga lilin maksudnya apa nih gitu ya? Ini adalah sebuah kegiatan kakak-kakak semua. Kegiatan yang seperti apa? Jadi alat-alat yang dibutuhkan adalah tiga hal ini yang bisa diganti-ganti. Jadi pertama ada lilin, gitu ya. Terus yang kedua ada Yupi dan yang ketiga ada coklat. Lilin ini yang nggak bisa diganti kakak-kakak semua. Tapi kalau untuk Yupi dan coklat itu bisa diganti-ganti. Kenapa bisa diganti? Kita coba lihat ya cara panduannya bagaimana sih. Pertama, kakak-kakak semua bagikan lilin ke anak-anak yang anak sekolah minggu yang kita ajar gitu ya. Boleh satu orang satu, atau mungkin kalau mau lebih mengirit, lebih menghemat lilin, jadi kita bikin kelompok aja gitu. Misalkan 3 orang satu lilin, atau 4 orang satu lilin, atau 2 orang, itu terserah kakak-kakak semua. Terus yang kedua, minta setiap anak mempertahankan agar lilinnya tetap menyala gitu ya. Yang berhasil menyala akan diberikan hadiah gitu. Jadi kita bagiin, ini nggak boleh sampai mati ya gitu. Karena nanti kalau tetap menyala akan ada hadiah yang luar biasa gitu. Kita kasih ke anak-anak kita sebuah tugas lah untuk menjaga lilin ini dan kita menjanjikan sebuah hadiah. Tapi nggak sampai situ doang kakak-kakak semua. Kita berikan tantangan pada setiap anak gitu ya. Berikan tantangan kepada setiap anak. Tantangannya seperti apa? Ini saya hanya memberikan contoh tantangan yang nanti kakak-kakak semua bisa mengedit atau mengubah-ubah tantangan sesuai yang kakak-kakak mau. Misalkan tantangan pertamanya kayak menggunakan Yupi tadi. Yupi kan harganya lebih murah ya daripada coklat. Jadi nanti kita bilang, nih bagi yang mau matikan lilin akan dikasih Yupi gitu. Wah, pasti akan ada yang mau atau tidak kita nggak tahu ya. Kita tawarin, kita godain. Jadi nggak mau nih Yupinya. Terus ini kan rata-rata suka Yupi Gummy Bear ya. Jadi kita kasih, mau kan nih Yupinya gitu. Nah, setelah itu selesai, kasih tantangan kedua. Tantangan kedua, kalau tantangan pertama tadi menggunakan reward, tantangan kedua harus menggunakan punishment gitu ya. Ayo, siapa yang nggak mau matiin lilinnya? Kalau nggak mau matiin lilinnya harus lari 2 putaran gitu ya. Atau harus menulis sebanyak 1 halaman kayak gitu. Kasih tugas yang membuat berat, lalu nanti anak-anak berpikir, ya udahlah matiin aja lilinnya gitu ya. Atau berbagai tantangan yang nanti mungkin kakak-kakak semua bisa edit sendiri gitu ya, sesuai dengan konteks gerejanya masing-masing. Kayaknya anak-anak nggak suka kalau apa nih gitu. Atau anak-anak lebih suka permen apa nih, itu bisa diubah-ubah oleh kakak-kakak semua. Terakhir, pasti akan ada anak-anak yang lilinnya tetap menyala gitu ya. Atau bahkan semua anak lilinnya tetap menyala karena melihat teman-teman yang nggak ada yang matiin lilinnya gitu ya. Apresiasi mereka. Apresiasinya dengan memberikan pujian tentunya, wah hebat ya lilinnya tetap bertahan. Tapi juga bisa dengan memberikan coklat yang tadi disediakan atau hadiah apapun yang harganya mungkin lebih mahal atau lebih berharga gitu ya kalau dilihat anak-anak, bisa mainan atau apapun itu. Jadi berikanlah hadiah gitu sebagai tanda apresiasi, dan itu tanda bahwa kita menepati janji bahwa kita akan memberikan hadiah pada mereka yang lilinnya berhasil bertahan. Nah, nanti setelah udah kita main game mungkin selama 5 menit gitu ya, kita langsung masuk nih, ternyata ada tokoh yang seperti
kita tadi gitu, seperti yang adik-adik lakukan, yaitu Bapak Abraham namanya gitu ya. Jadi Bapak Abraham tuh menerima janji dari Tuhan bahwa dia akan memberikan keturunan yang banyak gitu ya, akan diberikan keturunan yang berlimpah gitu ya. Tapi suatu kejadian, kita menyampaikan empat poin ini kakak-kakak. Satu kejadian waktu itu, ketika Abraham hanya memiliki satu orang anak gitu ya, ia diminta Tuhan untuk menyembelih anaknya gitu ya. Lalu yang ketiga, kita kasih tahu bahwa Abraham setia dan tetap melakukannya. Kita harus menekankan ini bahwa meskipun terlihatnya berat, meskipun terlihatnya nggak masuk akal, tapi karena dia setia sama Tuhan, dia percaya sama janji Tuhan, dia tetap melakukannya. Terus yang keempat, ternyata Tuhan menghentikan Abraham lalu memberikan domba untuk disembelih. Nah, kakak-kakak semua, kita harus menekankan bahwa domba sembelihannya adalah sebuah tanda bahwa Tuhan menepati janjinya. Jadi karena Abraham setia, Abraham taat, Tuhan memberikan sebuah tanda bahwa ya dia nggak akan mungkin menghancurkan keturunan Abraham gitu ya. Dan mungkin kita juga bisa menekankan juga nih di ayat 17-18, Tuhan mengulangi janjinya bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang sangat banyak gitu ya. Kita bisa kasih tahu juga bahwa Tuhan menepati janji itu, bahkan ketika kita melihat ke perjanjian selanjutnya, keturunan Abraham benar-benar banyak ya kakak-kakak semua. Nah, lalu apa take home message-nya? Take home message-nya adalah dari game ini kita bisa melihat bahwa game tadi menunjukkan bahwa ketika kita taat dan setia, kita bisa mendapatkan hadiah yang manis, yaitu coklat. Abraham yang kita pelajari hari ini juga taat dan setia pada Tuhan. Dan Tuhan juga ternyata menepati janjinya kepada Abraham. Ya. Ketika kita juga mesti menjadi seperti Abraham yang tetap taat dan setia pada Tuhan, yang selalu setia pada janjinya gitu ya. Jadi kita mesti taat dan setia seperti Abraham gitu ya. Memang janjinya itu penting untuk kita tekankan, tapi jangan lupa hal yang pasti adik-adik kita lakukan nanti adalah taat dan setia. Begitu beberapa saran atau tips dari saya. Mungkin kakak-kakak juga memiliki ide-ide yang menarik di kedepannya. Boleh nanti ditulis di komen ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Yonatan yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Kita mau menuju Kak Biner yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan dengan tema bahan ajar belajar dari kisah Ishak yang dikorbankan, Tuhan setia pada janjinya. Kejadian pasal 22 ayat 1-19. Kita mau mendengarkan Kak Biner nih yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Silahkan Kak Biner. Shalom kakak-kakak. Kembali lagi berjumpa dengan saya Biner dari Cianjur.
Kakak-kakak, pada saat ini saya akan membantu kakak-kakak semuanya untuk bercerita kepada adik-adik di kelas besar. Adapun tema kita pada hari ini yaitu Tuhan setia pada janjinya. Belajar dari kisah Ishak yang dikorbankan. Tujuan pembelajarannya yaitu di kelas besar diharapkan supaya anak tahu bahwa Tuhan menunjukkan kesetiaannya di dalam hidup umatnya. Dan anak tahu cara menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, kakak-kakak, dua tujuan ini melibatkan anak-anak semuanya. Jadi anak itu tahu nih bahwa Tuhan itu setia, dan juga anak tahu bagaimana sih cara kita supaya setia kepada Tuhan. Jadi seperti timbal balik begitu ya. Nah, adapun ayat Alkitabnya dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Di sini saya mengajak kakak-kakak untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan anak di kelas besar. Karena mereka sudah bisa membaca, mari kita libatkan anak-anak kita di kelas besar supaya mau membaca Alkitab. Setelah itu adapun usulan kegiatan yang saya usulkan. Ini nanti ketika kakak-kakak rasa ada usulan yang lain, kakak-kakak bisa memakai sesuai yang kakak-kakak persiapkan begitu. Yang pertama adalah kakak-kakak ajak adik-adik untuk berdiskusi tentang janji-janji yang pernah mereka buat. Bisa janji kepada orang lain ataupun janji kepada diri sendiri. Nah, setelah menyebutkan janji-janji itu, kakak-kakak kemudian bertanya, jadi sebenarnya arti dari janji itu apa? Dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian kakak-kakak memberikan pengertian janji itu apa. Dan yang ketiga adalah kakak-kakak menegaskan bahwa ketika orang itu menepati janji, bahwa orang itu menepati janji, orang itu adalah orang yang setia. Orang yang setia itu pasti orang yang disukai oleh Tuhan. Nah, kakak-kakak bisa menjelaskan hal ini. Terus kakak-kakak bisa membawa kepada ketika orang yang menepati janji itu adalah orang yang setia, ada satu pribadi juga yang setia di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan, yaitu Allah kita. Nah, kakak-kakak menjelaskan bahwa Tuhan itu setia di dalam kehidupan kita. Apa saja contoh-contohnya, bagaimana Tuhan itu setia di dalam kehidupan kita. Dan kemudian kakak-kakak tarik. Di dalam Alkitab juga ada loh adik-adik bukti bahwa Tuhan itu setia, yaitu pada cerita Alkitab hari ini di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Nah, kakak-kakak baca dan kakak-kakak ceritakan bersama dengan adik-adik di kelas besar. Dan kemudian kakak-kakak mengajak adik-adik di kelas besar untuk mau setia juga kepada Tuhan. Dengan cara apa ya? Nah, dengan cara taat dan melakukan apa yang menjadi perintahnya. Nah, ini ya kakak-kakak usulan yang saya berikan untuk mengajar di kelas besar. Adapun ayat hafalannya dari Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah sajalah aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, di ayat ini hendak menjelaskan kakak-kakak bahwa kita itu setia kepada Tuhan itu dengan dekat kepada Allah, supaya kita memperoleh keselamatan, supaya kita memperoleh
perlindungan. Keselamatan itu juga bisa kakak-kakak jelaskan, perlindungan dari Tuhan. Gitu ya kakak-kakak, ini ayat hafalan atau ayat yang perlu mereka tekankan di dalam kehidupan mereka. Nah, di akhir cerita, di akhir pembelajaran, saya mengajak anak-anak saya mengajak kakak-kakak untuk membuat kartu komitmen bersama dengan anak-anak. Komitmen untuk selalu setia kepada Allah, karena Allah pun juga setia kepada umatnya. Nah, demikian ya kakak-kakak yang dapat saya berikan usulan-usulannya selama mempersiapkan cerita ataupun aktivitas di kelas besar. Semangat melayani, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Biner, dan kami sudah menyajikan dari mulai bahan Alkitab. Kakak-kakak kalau mau mendengarkan lagi ya, menyimak bahan Alkitab disampaikan oleh pendeta di program Ngulik Alkitab, kakak-kakak bisa menyaksikan sehingga kakak-kakak bisa dituntun dalam pendalaman Alkitab pada teks yang tadi kita baca. Dan kakak-kakak juga bisa menyaksikan tayangan Giku-Giku sehingga kakak-kakak dapat inspirasi nih untuk aktivitas bagian anak sekolah minggu. Terima kasih untuk kakak-kakak narasumber yang sudah menyajikan persiapan yang kece, yang keren untuk kakak-kakak semua, makin diperlengkapi sehingga bisa menyampaikan firman Tuhan dengan lebih mantap pada anak-anak. Sebelum kita berpisah, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tuntun dan berkatilah, sertailah anak-anakmu, guru sekolah minggu yang mau menyampaikan firman-Mu pada semua anak-anak di setiap kelas, baik batita balita, kecil dan besar. Sehingga anak-anak Tuhan boleh makin mantap dan makin luas untuk boleh menyampaikan firman-Mu, dan anak-anak sekolah minggu juga boleh dengan senang dan gembira menerimanya. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah kakak-kakak, kita berjumpa di pekan depan dengan tema persiapan lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.